Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitriani Astika, MDPK, SKM MKM, dosen pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan yang mengajar di Prodi D3 Rekam Medis Fakultas Kesehatan Universitas Sang Tua Pekanbaru. Dalam video ini saya menyampaikan deskripsi dan capaian pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu review praktek pengkodean. Sebagai bagian dari pernyataan diri dosen PDD dalam rangka sertifikasi dosen atau SARDOS. Mata kuliah review praktek pengkodean merupakan mata kuliah yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan analisis dan penerapan prinsip kodifikasi diagnosis dan tindakan dalam konteks rekam medis dan sistem informasi kesehatan. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan mempelajari kembali prinsip-prinsip dasar kodifikasi berbasis ICD-10 dan ICD-9-CM. Menganalisis kasus nyata atau simulasi dari pelayanan kesehatan, melakukan penilaian kritis terhadap ketepatan dan konsistensi kode, dan mengembangkan sikap cermat, teliti, dan profesional sebagai calon tenaga informasi kesehatan. Sebagai dosen pengampu, saya berperan tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga yang pertama itu menyusun skenario kasus, yang kedua itu membimbing diskusi dan simulasi kodifikasi, yang ketiga itu mengarahkan mahasiswa dalam praktek berpikir kritis, dan yang terakhir itu serta memberikan umpan balik yang membangun untuk setiap tugas dan proses evaluasi. Mata kuliah ini sangat penting karena kompetensi kodifikasi merupakan kompetensi inti lulusan MIK yang akan digunakan secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi penjamin mutu, hingga lembaga pengolah data kesehatan nasional. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini mencakup kemampuan analitis dalam kodifikasi, diagnosis, dan tindakan, pemahaman menyeluruh terhadap aturan pengkodean klinis, dan kesiapan kerja dalam bidang manajemen informasi kesehatan yang berbasis regulasi dan etika. Melalui mata kuliah ini, saya berkomitmen untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya paham kode, tetapi juga memiliki integritas, akurasi, dan tanggung jawab dalam setiap proses kodifikasi. Demikian pernyataan saya, semoga kontribusi ini dapat memberikan gambaran nyata atas peran dan tanggung jawab saya sebagai dosen dan mencetak lulusan yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali bertemu dalam mata kuliah review praktek pengkodean. Materi ini sangat penting dan menantang tentunya, yaitu kelainan jiwa dan tingkah laku. Saya harap mahasiswa semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar secara aktif hari ini. Oke, sebelum kita mulai, coba renungkan sebentar. Jika ada pasien yang berbicara sendiri atau merasa terus-menerus diawasi orang tak kasat mata, apa yang kira-kira diagnosisnya dan bagaimana cara kita mengkodenya secara akurat? Pertanyaan seperti itu akan kita bahas tuntas hari ini. Pertemuan ini yaitu kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa adalah yang pertama itu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memahami gangguan jiwa dan perilaku berdasarkan klasifikasi ICD-10, yaitu di kode F00 sampai F99. Yang kedua itu mahasiswa mampu melakukan pengkodean yang tepat untuk kasus
kelainan jiwa dan tingkah laku yang sering dijumpai dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya itu mahasiswa dapat menganalisis kasus melalui studi dokumentasi rekam medis dan menentukan kode diagnosis utama sekunder secara akurat. Yang terakhir menunjukkan sikap teliti, profesional, dan etis dalam praktek pengkodean diagnosis psikologis. Kita akan memulai dengan penjelasan teoritis secara singkat mengenai klasifikasi dalam ICD-10. Lalu kita lanjut ke sesi review studi kasus nyata dan diskusi kelompok. Selanjutnya kemudian kita akan berlatih melakukan pengkodean dari kasus yang disimulasikan serta membahas bersama alasan pemilihan kodenya. Mari kita buka pertemuan ini dengan niat untuk belajar dan berkembang, karena kesalahan dalam pengkodean khususnya untuk pasien dengan gangguan jiwa dapat berdampak pada layanan yang mereka terima. Mari kita mulai dengan bismillah dan semangat. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat, menyenangkan, dan penuh insight. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga tentang mental and behavior atau kelainan jiwa dan tingkah laku, ya. Dimana sebelumnya kita masuk ke materi tentang persalinan. Hari ini tentang kelainan jiwa dan tingkah laku. Oke, dimana di sini kelainan jiwa dan tingkah laku itu ada di kode F00 sampai F99. Oke, di sini sedikit Ibu jelaskan terkait tentang mental and behavior disorder, ya. Itu include-nya ada gangguan perkembangan psikologikal. Yang kedua itu exclude simptoma, tanda-tanda, dan temuan klinik dan laboratori yang abnormal. Ya, itu next-nya itu di R00 sampai R99. Di sini ada bab dikelompokkan dalam 11 blok. Di dalam buku ICD itu ada F00 sampai F09 itu kelainan jiwa organik termasuk yang hanya berupa gejala. Sedangkan F10 sampai F19 itu kelainan jiwa dan tingkah laku akibat penggunaan zat psikoaktif, ya. Lanjut itu di F20 sampai di F29 itu skizofrenia, skizofrenia dan waham atau delusion, ya. Dan di F30 sampai F39 itu kelainan alam perasaan atau mood, ya. Sampai ke F40 ke F48 itu ada kelainan berhubungan dengan stres dan somatoformis. Lanjut di F50 sampai F59 itu sindroma tingkah laku akibat kekacauan fisiologi dan somatoformis, ya. Bisa dilihat dari PowerPoint itu ada beberapa bab di dalam buku ICD kita, ya, ICD volume 3 dan volume 1. Itu ada dua kode yang bertanda bintang, ya. Itu ada F00 itu demensia pada penyakit Alzheimer dan F02 itu demensia pada penyakit lain yang terklasifikasi di bagian lain. Ini ada PPDGJ. Ada yang tahu kepanjangan PPDGJ? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan siapa yang tahu? Ada yang tahu kayak apa? Pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia. Oke. Di sini, ya, PPDJ itu singkatan ada di bab 5. Ini adalah salah satu bab yang masing-masing blok dan kategorinya didefinisikan dengan kalimat-kalimat yang cukup panjang, ya. Jadi disingkat jadi PPDGJ, ya. Indonesia memiliki PPDGJI dan S
Indonesia PPDGJI digunakan di rumah sakit khusus jiwa ya, rumah sakit jiwa, dan Direktorat Gangguan Jiwa Depkes ya. Nih ada beberapa istilahan dan singkatan dari dalam buku ICD 10. Yang pertama itu disorder, mungkin udah paham ya, semuanya disorder itu artinya gangguan. Sedangkan disease itu penyakit. Yang ketiga itu clinical description atau gambaran klinis. Yang keempat diagnostic guidelines ya, itu pedoman diagnostik sampai ke onset itu onset ya. Ada beberapa peristilahan dan singkatan. Ini lanjut ya, dari singkatan tadi masih ada beberapa di ICD 10 tentang peristilahan dan singkatan. Lanjut ke classification atau penggolongan ya. Ada beberapa transit itu sementara, blok itu blok itu kelompok, sampai ke 19 itu oppositional disorder atau gangguan sikap menentang. Ini ada beberapa terkait sindrom budaya. Itu yang pertama itu amok atau kesambet ya, bahasa Indonesianya. Nih yang kedua bebainan, itu kesurupan ya bahasanya ya, kerasukan. Yang ketiga itu kemasukan atau kesurupan, possession, kena guna-guna atau diguna. Yang terakhir itu latah ya, atau hipersensitivitas terhadap kejutan. Oke, di sini kita akan mengadakan latihan atau kuis. Silahkan untuk mahasiswa semua dibuka bukunya. Silahkan dicatat beberapa soal. Ada beberapa soal itu. Yang pertama takut ketinggian. Mungkin boleh dicari di buku ICD-nya ya. Kita cari dulu di volume berapa kalau mau mencari pengkodean? Volume 3. Oke, kita cari di volume 3, nanti baru disesuaikan di volume 1. Ada takut ketinggian itu nomor 1. Yang kedua cemas campur depresi. Yang ketiga tidak nafsu makan akibat putus cinta. Ada di sini seperti itu? Ada kodenya ya, tidak nafsu makan akibat putus cinta. Yang keempat itu gangguan bicara akibat gangguan artikulasi. Dan yang terakhir itu cluttering. Dan tahu cluttering artinya itu berantakan. Ya, oke, silakan dicari dulu untuk latihan hari ini terkait ketinggian apa? Yang pertama ketinggian. Ada yang bisa menjawab yang nomor 1? Oke, ada yang bisa. Oke, yang nomor 1 takut ketinggian, apa kodenya? Kemudian yang di volume 1 itu akrofobia. Volume 1 apa volume 3? Volume 3 akrofobia. Kodenya F.40.2. Terus kalau di volume 1-nya F40.2 juga akrofobia. Oke ya, benar ya, F40.2. Oke, takut ketinggian itu akrofobia. Sering kita dengar ya, fobia itu takut ya, takut tinggi ya, fobia. Oke, yang nomor 2 cemas campur depresi, siapa yang tahu? Oke, ada yang bisa. Yang nomor 2 cemas campur depresi. Sebelum dicari kodenya, kita cari bahasa medisnya dulu ya, cemas campur depresi.
Ayo siapa? Oke, silakan. Kolom tiganya anxiety depression, Ya. kodenya F41.2. Kalau kolom satunya F41.2 anxiety depression. Oke, anxiety, depression. F berapa? F41.2. F41.2. Ini biasanya laki-laki atau perempuan nih yang nomor 3. Tidak nafsu makan akibat putus cinta. Biasanya perempuan nih, laki-laki. Nah, laki-laki. Laki-laki atau perempuan yang bisa jawab. Tidak nafsu makan akibat putus cinta. Berapa kodenya? Cari dulu bahasa medisnya dulu, baru dicari di volume 3 terkait pengkodean tidak nafsu makan akibat putus cinta. Ada yang bisa jawab? Ada, Bu. Nah, oke, Amer, silakan. Yang nomor 3, jawaban nomor 3. Kodenya yang kolom 3 itu bahasa medisnya anoreksia. Kodenya R63.0. Di volume 1 juga R63.0 anoreksia. Oh, anoreksia, oke, good ya. Ada yang pernah anoreksia di sini? Tidak. Tidak. Ada Amer. Oke, selanjutnya yang nomor 4, siapa yang bisa jawab? Ayo, yang laki-laki belum ada yang jawab ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Nah, oke, silakan. Jawabannya untuk volume 3 disorder spec articulation kodenya F80.0. Volume 1 kodenya F80.0 disorder spec articulation. Oke, good ya. Dan yang terakhir itu mudah sekali. Siapa yang bisa jawab? Ayo, yang bagian kiri dulu ya. Yang bagian kiri siapa yang mau jawab? Sri ya, Sri. Bisa Sri? Oke, silakan Sri. Kolom 3-nya kodenya F98.0. F98.6. Kalau volume 1-nya F98.6. Oke, good ya. Berarti hari ini sudah jelas semuanya terkait materi hari ini ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Atau ada yang kurang paham terkait materi hari ini? Paham, Bu? Paham ya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, mungkin minggu depan kita berjumpa lagi dengan materi yang baru terkait pengkodean ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Jadi sampai jumpa minggu depan. Yang tidak ada berapa orang? Ada